Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Pagi ini Ibu akan isi dengan pengayaan matematika tentang KPK. Oke, apa kepanjangan dari KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kalau dijabarkan, KPK ini adalah kelipatan dari 2 atau 3 atau mungkin 4 bilangan yang sama ya dan paling kecil. Jadi kelipatan dari beberapa bilangan yang sama dan paling kecil. Nah, KPK ini bisa digunakan dalam berbagai hitungan. Contohnya bisa digunakan dalam pecahan juga sebenarnya ya. Dalam penjumlahan pecahan, dalam pengurangan pecahan, ini bisa dengan menggunakan KPK. Oke, maka dari itu mari simak bagaimana mencari KPK. Oke. Ibu punya contoh, ini sebenarnya ada beberapa cara, mudah-mudahan bisa tersampaikan semuanya hari ini. Contoh KPK dari 4 dan 6. Oke. Ibu akan menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan mencari kelipatan dari masing-masing bilangan. Contoh nih, kelipatan, ini mohon maaf, tulisannya agak susah nih Ibu nulisnya. Kelipatan dari 4, berarti kalian harus mencari kelipatan dari 4. Yuk, tambahkan 4. 4 tambah 4. Oke, 8 tambah 4. 12 tambah lagi 4, 16 ya, tambah lagi 4, 20 tambah lagi 4, 24 dan seterusnya ya, dan seterusnya, artinya masih banyak lagi kelipatan dari 4. Oke, sekarang kelipatan dari 6. Kelipatan dari 6. Oke, kelipatan dari 6. Ayo tambahkan 6. 6 tambah 6 12 tambah 6. Oke, 18 tambah 6 24 ya, tambah lagi 6 30, tambah lagi 6 36 dan seterusnya. Oke, yuk kita cari apakah antara kelipatan 4 dan 6 ada angka yang sama. Oke, ada ya. Coba. Di sini ada 12, di sini juga ada 12. Oke, di sini ada 24, di sini juga ada 24 dan mungkin ke sini pun masih akan banyak lagi angka yang sama ya, kelipatan dari 4 dan 6 yang sama. Namun kita lihat karena KPK tadi adalah kelipatan persekutuan terkecil, maka manakah yang paling kecil? Tadi ada 12 dan ada 24. Mana yang paling kecil? Betul, 12 ya. 12. Maka KPK-nya adalah 12. KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Oke. Nah, sekarang cara kedua untuk mencari KPK. Coba perhatikan. Ibu akan ambil angka yang sama saja, 4 dan 6 ya. Cara yang kedua, ya, dengan cara faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima ini kalian akan mencari KPK dengan pohon faktor. Nah, pohon faktor. Masih ingat tentang faktor? Apa itu faktor? Faktor, ayo apa faktor? Faktor itu bilangan yang bisa membagi habis bilangan yang lain. Contohnya 4 bisa dibagi oleh berapa saja? 1 ya. Kemudian 2 lalu 4. Itu faktor dari 4. Oke, kalau faktor dari 6 bisa dibagi oleh berapa saja? 6. 1 2 ya, 3 dan
6. Nah, kalau untuk pohon faktor harus menggunakan bilangan prima. Ya, nanti yang dikalikan adalah faktorisasi prima, artinya bilangan-bilangan primanya dikalikan. Nah, berarti Ibu akan menjelaskan bilangan prima. Yang bagaimana bilangan prima? Bilangan prima itu yang memiliki 2 faktor saja. Berapa saja bilangan prima? 2, 3, ya, 5, 7, lalu berapa? 9 bilangan prima bukan? Bukan, kenapa? Karena dia punya lebih dari 2 faktor. 1, 3, 9. Ya, kalau bilangan prima hanya memiliki 2 faktor saja. Hanya memiliki 2 faktor saja, bilangan itu dan 1. Ya, contoh ini 2. Faktornya hanya 1 dan 2. Kalau 3, 1 dan 3. 5, 1 dan 5. 7, 1 dan 7. Ya, berarti 9 bukan bilangan prima. 9 bukan bilangan prima karena memiliki lebih dari 2 faktor. Oke, berapa lagi berarti? 11 ya. Oke, 13 dan seterusnya. Masih banyak lagi bilangan prima. Pokoknya bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Oke, nah nanti ini Ibu akan kasih kotak, artinya bilangan-bilangan inilah nanti yang akan menjadi pembagi di pohon faktor yang akan kita gunakan. Oke, contoh yang tadi 4, ya, 4 dan 6. 4 dan 6. Nah, bagaimana dengan pohon faktornya? Kita mulai bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Bagi 2. 4 bagi 2 berapa? 4 bagi 2? 2. Oke. Sebagai tanda kita kasih bulatan. Oke. Masih bisa dibagi 2 enggak? Bisa ya. Bagi 2. Berapa 2 bagi 2? 1. Udah selesai. Ya, ini udah selesai. Nah, berarti faktorisasi prima dari 4. Maaf, aduh, ini susah nulisnya ya. Faktorisasi prima dari 4. Oke, yang Ibu kasih tanda bulatan. Nah, dikasih tanda bulatan. Berarti 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Ini. Sekarang yang dari 6. 6 bagi 2. Dapat 3. Ya. 3 bagi 3 dapat 1. Udah selesai. Oke, kasih tanda bulat. Berarti sudah ketemu faktorisasi prima dari 6. Faktorisasi prima dari 6. Berapa perkaliannya? 2 kali. Oke, 2 kali 3. Nah, bagaimana menentukan KPK-nya sekarang? KPK-nya. Ingat-ingat kata-kata Ibu. KPK itu, oke, diingat lagi bahwa KPK itu dia kecil tapi rakus. Nah, artinya dia akan cari angka yang sama tapi pangkatnya besar, dan dia akan cari angka yang berbeda juga. Oke, kita lihat tadi sudah ditemukan bahwa faktorisasi prima dari 4 adalah 2 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 6 adalah 2 kali 3. Oke, yang 2 kita ambil salah satu. Dia kecil tapi rakus. Coba kira-kira dia ambil yang 2 ini atau 2 pangkat 2? Betul, dia ambil 2 pangkat 2. Yang ini pun kita lihat, di sini ada 3, di sini tidak ada 3. Tapi 3 pun dia ambil. Berarti kali 3. Ya, 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 tadi berapa? 4 ya. 4 kali 3. 4 kali 3 berapa? 12. Sama nggak dengan yang tadi?
Oke, sama ya. Oke, cara ketiga mencari KPK adalah dengan petak sawah. Ya, mencari KPK. Kita masih angka yang sama dulu biar nggak bingung. KPK dari 4 dan 6, tapi dengan menggunakan petak sawah. Kebayang petak sawah di pegunungan ya? Ada terasering, nah ini pun hampir sama dengan petak sawah. Oke, lihat caranya. 4, 6 harus berdekatan begini ya. Sekarang lihat petak sawah yang pertama, bikin dulu petak sawah. Di sini angkanya sama dengan bilangan prima yang tadi, jadi ingat-ingat nih bilangan prima ini harus ingat, 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya ini harus ingat. Oke, bagi dulu dengan 2, perhatikan, 4 bagi 2, 2. Oke, simpan. 6 bagi 2, 3. Oke, sekarang petak sawah lagi. Oke, masih bisa dibagi 2? Masih ya. Tulis 2, oke. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2 bisa tidak? Di sini tidak bisa, turunkan 3. Oke, sekarang bikin lagi petak sawahnya. Dibagi berapa sekarang? Bilangan primanya ini 2 sudah, berarti sekarang dibagi 3. Bagi 3. Oke, 1 turunkan, 3 bagi 3, 1. Kalau sudah 1 berarti sudah selesai. Nah, untuk mencari KPK tinggal dikalikan yang ini. Kalikan semuanya. Berarti KPK-nya 2. Yang ini kalikan kali 2 kali 3, maka hasilnya pasti 12. Paham ya? Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang KPK. Salah satu penggunaan KPK ada di pecahan. Oke, contohnya nih, misal 2/12 tambah 3/24. Masih ingat? Yang begini berarti harus disamakan dulu. Oke, ya harus disamakan dulu penyebutnya. Nah, salah satu menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK. Oke, saran ibu gunakan aja petak sawah. Saran dari ibu gunakan petak sawah. Oke, siap. 12 bagi 2. Oke, ingat-ingat dibaginya dengan bilangan prima ya, dengan bilangan prima yang ini. Oke, 12 bagi 2 dulu. 6. 24 bagi 2 berapa? Oke, 12. Oke, sekarang masih bisa dibagi 2 lagi. Bagi 2. 6 bagi 2 3. Oke, 12 bagi 2. Oke, 6. Masih bisa dibagi 2. Coba lagi bagi 2. 3 bagi 2 bisa. Oke, turunkan. 6 bagi 2. 3 ya. 3. Oke, sekarang sudah tidak bisa dibagi 2. Berarti tinggal dibagi 3. Oke, 3 bagi 3. 1. 3 bagi 3 lagi. 1. Selesai. KPK ini semua dikalikan. Nah, oke, KPK dari 12 dan 24. 2. Yang ini 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ayo berapa? 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 3 24. Nah, maka ini jadikan sebagai penyebut di sini. Oke, ini 24. Yang ini pun 24. Sampai sini bisa dipahami ya. Pokoknya intinya ini cari KPK dari 12 dan 24. Oke, ingat-ingat cara selanjutnya. 24 yang ini. Bagi nu handap kali nu luhur. Itu kata-kata sederhana dari Ibu Herni. Bagi nu handap kali nu luhur. 24 bagi 12. 2. 2 kali 2. 4. Simpan. Oke, kalau ini pastinya tetap sama. Mau dicoba silakan. 24 bagi 24. 1. 1 kali 3. 3. Karena sudah sama penyebutnya, maka langsung saja ditambahkan.
4 tambah 3, 7 per 24. Selesai.